Halo, selamat siang. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan mengenai kepastian pertemuan dengan orang yang kamu pikirkan. Ya, jadi kamu sekarang aku kasih waktu 10 detik untuk berdoa dulu dan juga kalian memikirkan fokus dalam hati. Fokus dalam hati, membayangkan siapapun yang kamu pikirkan, mau cowok, mau cewek, mau siapapun, tapi yang masih hidup ya. Jangan yang udah nyebrang alam. Kita akan buka untuk pembacaannya. Kepastian pertemuan denganmu. 5, 4, 3, 2, 1. Kepastian pertemuannya. Wow, teman-teman, ada kartu The Devil ya. Aku tidak bisa bilang pertemuannya itu dalam waktu yang cepat, tetapi di sini aku bilang koneksi kalian itu jangka panjang. Dan apakah ada pertemuan di sini? Of course, tentu. Oke. Saat ini kondisi dia itu sedang merenung. Dan kedepannya di sini kita punya High Priestess. Teman-teman, aku bisa lihat untuk orang yang kamu pikirkan saat ini, dia itu energinya the devil. Energinya tidak mau ditinggalin. Energinya kayak nggak mau sendirian, ya. Dan aku ngelihatnya di sini ada kartu The Hermit. Yang dia lakukan di waktu dekat ini adalah membenahi dirinya sendiri. Ibaratnya dia menyendiri, membenahi, aku nih harusnya gimana ya? Ya, kedepannya di sini aku lihat dia sudah ada timbul percaya diri karena ada proses spiritual di sini. Oke, teman-teman. Dan dia memastikan bahwa dia itu menawan juga. Jadi kamu kayak nggak mungkin sih kayak jauh-jauh darinya. Saat ini pun dia sudah ada energi kayak percaya diri bahwa kamu tuh nggak mungkin juga ngelupain dia begitu cepat gitu loh. Dia punya pesona di sini. Yang dimana pesonanya itu ngebuat kamu mungkin keliengan. Aduh, aku kangen banget nih. Kok dia suka ya berkata-kata manis sama aku, atau dia kok suka banget ya buat aku penasaran. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi ya teman-teman. Ada kartu Five of Wands, ada kartu Wheel of Fortune, dan ada kartu Knight of Pentacles. Yang aku bisa cek dan recheck saat ini ya, kartu Five of Wands sebetulnya banyak sekali sikap-sikap yang kayaknya bukan dia deh. Kayaknya dia seperti ini karena keadaan, nggak dia banget. Kamu kalau kenal atau tahu dia dulu dan sekarang itu kondisinya kayak ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, di sini tuh dia lebih kayak nggak terima dengan perubahan nasib yang berputar. Tadinya mungkin dia di atas, tiba-tiba ambruk di bawah karena ada kartu Wheel of Fortune. Roda itu berputar, roda itu bulat. Ya, Five of Wands ini memiliki energi kebisingan atau stres ya, karena kayak perputarannya itu kayak nggak bagus gitu loh teman-teman. Misalnya dia lagi dalam kondisi yang jatuh, dalam kondisi yang kurang, yang lagi pengen membangkitkan keadaannya sekarang, yaitu dari universal. Apalagi Knight of Pentacles ini bicara mengenai masa depan diri sendiri gitu loh. Aku nggak tahu deh, semenjak pandemi rata-rata membosankan sih masalahnya itu. Orang bisa tidak percaya diri dikarenakan bangkrut, dikarenakan uangnya nggak ada, atau stres karena segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar. Ternyata kita ketahui makin tahun 2020 ke 2023, pandemi itu membuat orang jadi
apa ya, dinamis gitu loh. Ada uang, ya betul, kita happy. Nggak ada uang, cinta pun bisa terabaikan. Seakan-akan kayak kita nih lonely, sendiri, dan lain-lain. Dan ini ya perubahan yang dinamis banget, yang dia masih belum bisa terima. Karena kayak ada ambigu, ada segala sesuatunya yang dia rasa tidak dewasa, tidak bisa dewasa ya, karena situasi yang fluktuatif terus gitu loh. Nggak ada solusi yang bisa kayak, kalau dulu mungkin kan nggak ada solusi tapi ada ini, sekarang solusinya tuh juga nggak pasti. Jadi dia sekarang jadi seseorang yang immature, seseorang yang tidak, kamu tahu nggak sih, kayak tidak dewasa ya, seseorang yang tidak dewasa, seseorang yang kalau aku bilang lebih kepada bersungut-sungut, terus lebih kepada dia kepada dirinya sendiri tuh kayak nggak percaya, kayak nggak terlalu apa ya, kalau bisa dibilang tidak percaya diri, yes, tidak percaya diri sangat, aku lihatnya ya, nggak percaya diri sangat. Lalu aku bisa lihatnya di sini apa ya, aku ngelihatnya sih ada satu ikatan atau ada sesuatu yang dia harus selesaikan, dan ini memang jangka panjang. Oke, di sini ada ikatan dengan seseorang yang aku lihat ya. Masalah dengan seseorang, dan ini tuh prosesnya bisa aja dengan ibunya, bisa aja sama pasangannya, kita nggak tahu. Tetapi dia tuh kayak harus watching around ini gitu loh. Itu yang buat dia stres. Mungkin ada surat-surat, obligasi, aset atau apapun itu yang di sini dia lagi cari gimana solusinya. Ya bisa karena masalah hutang ya, masalah aset, obligasi, lain-lain, yang aku bilang dokumen, yang terkait dengan dokumen, dan aku bilang ya ini harus diselesaikan gitu loh. Bisa jadi aset ya teman-teman, aset keluarga, kita punya kartu Clover. Oke, ini kita bisa melihat adalah sosok ibu ya. Jadi bisa aja terkait dengan masalah orang tua, sesuatu hal-hal yang berbau dengan finansial ya, bisa jadi hutang dari keluarga, hutang dia, atau apapun itu yang ada kaitannya dengan keluarga lah, itu bisa jadi. Dan ini tuh kayak dia diharapkan bisa menyelesaikan ini, karena ya selama ada masalah ini ya dia kayak nggak bisa kemana-mana gitu loh. Salah satunya yang aku bilang ya, masalah keluarga, masalah hutang, masalah uang, masalah keterpurukan ekonomi, pembayaran, dan lain-lain. Sangat tidak fleksibel. Oke. Sekarang kita akan lihat kapan sih kepastian pertemuan denganmu. Ini kita lihat kondisinya dulu ya teman-teman. Yang pasti dia mau ketemu sama kamu tuh kapan? Di sini ada kartu Page of Swords. Nah, kalau aku bilang kartu Page of Swords, itu kita ambil aja lah kesimpulannya antara bulan Maret ke April, atau ini kita ambil secara random ya, karena ini api gitu. Maret ke April, kemudian akhir tahun November ke Desember, atau di sini antara Juli Agustus, dari 3 bulan itu ya. Di sini akan ada pergerakan dari dia.
Dan dia akan mengkomunikasikan sama kamu bahwa yuk ketemuan gitu, lewat chatting. Dan di sini dia mau ngajak kamu ketemu, tapi mungkin yuk BDD dulu ya, karena kondisinya aku juga lagi nggak ada duit atau gimana. Dan ini mungkin ketemunya nanti kalian di satu tempat yang kalian suka. Misalnya janjiannya itu di tengah, terus janjiannya itu di tempat umum. Dan di sini aku bilang ketemuannya mungkin untuk kali ini awal-awal sih nggak bisa sampai kayak seharian ya. Aku bilangnya sih kayak ketemunya itu dilimitin antara berapa jam gitu loh. Aku nggak bisa bilang kayak seharian kalian bisa ketemu, tapi akan ada pertemuan di bulan-bulan yang ku sebutkan tadi. Di sini lebih banyak bicara ya teman-teman, lagi banyak bicara, kemudian kalian jalan-jalan aja, mungkin ketemu di mall atau ketemu di taman, I don't know, tapi kayak singkat gitu loh ketemuannya. Kesan pertama nanti ketika dia bertemu dengan kamu, ada kartu Seven of Swords. Dia banyak hiding something ya, dia akan lebih pasif, kesannya kayak malu, kayak aduh aku kayaknya jelek deh, kayaknya aku gini deh. Dia kayak kehilangan pesona gitu loh. Dan di sini dia lebih kayak berpasrah mungkin ya teman-teman. Kamu yang kelihatan kayak lebih power di sini. Dan di sini dia melihat kamu tuh kayak pertama kalinya dia akan lihat kamu ganteng dan cantik. Tetapi tidak dengan dia. Kamu jangan lihat kondisi dia yang bakal mentereng atau gimana. Aku ngelihatnya kayak dia lebih pasif aja ketemu dan serba kayak gimana ya, rikuh gitu loh. Rikuh, kemudian rikuh tuh kayak nggak percaya diri ya teman-teman, kayak kaku gitu. Beda dengan dia yang dulu. Ini karena dia banyak masalah. Di sini dia tuh kayak berpikir bahwa kapan ya aku tuh bisa punya uang ketika jalan-jalan sama kamu. Aku nggak mau deh dalam kondisi yang seperti ini terus. Sementara kamu mungkin yang lebih dominan gitu ya. Dan di sini sih sebenarnya ada kesan dalam pertemuan kalian, dan mungkin nextnya dia akan berencana untuk ketemu sama kamu lagi, tetapi nggak langsung dalam waktu yang dekat ya teman-teman. Jadi mungkin jarak-jaraknya itu bisa entah ketemunya 3 bulan, 8 bulan lagi, atau minimal 1 bulan lagi, kayak gitu. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang kalian bicarakan nanti ketika pertemuan ini terjadi? Kita akan lihat. Oke, bicara mengenai stabilitas ya. Gini teman-teman, kamu jangan bicara mengenai rumah tangganya deh. Kalau misalnya kalian terlibat dalam cinta segitiga atau apapun, jangan bicara mengenai rumah tangga ya. Ngomong yang ringan-ringan aja. Hindari gimana kamu dengan pasangan kamu, gimana kamu, itu hindari, oke? Di sini yang membuat dia exciting adalah mengenai kalian berdua saja. Dia pasti akan cerita sih. Kalau misal kamu nanya pun nggak masalah, cuman kayaknya nggak asik aja gitu loh. Dan dia di sini yang kayak pengen exciting, dia mau cerita bahwa dia sekarang lagi berupaya untuk bekerja lebih baik. Dia di sini kegiatannya ini itu ya. Sekalipun laki-laki masih banyak yang ditutupi. Lalu apalagi sih yang dia bicarakan di sini? Dia pengen kayak nggak mau terus stagnan ya. Ini lebih kepada personal diarinya sih, dan ada beberapa cerita yang mungkin kamu nggak dengar, belum pernah dengar, dan dia akan ungkapkan itu sama kamu. Kamu pokoknya jangan bicara mengenai masalah keluarganya atau apapun, karena di sini dia tuh lagi kayak proses untuk menerima dan mencerna. Dia punya inner child itu lagi terluka ya teman-teman. Jadi jangan diomongin yang itu. Dan di sini ada satu secret, ada satu rahasia yang tertutup. Terkait dengan apa itu? Ada kartu Eight of Wands. Dia akan membicarakan rencana ke depannya. Ya. Nanti dia akan cerita sama kamu, mungkin aja aku mau
mau bukan berlayar ya, maksudnya mungkin mau keluar pulau, mungkin bekerja atau di kerja baru, pindah tempat baru, pindah kerjaan baru. Ya ada hal yang membuat kamu mungkin ya ini kemajuan, tetapi mungkin tidak mengenakan sama kamu karena mungkin kamu nanti akan semakin jauh. Bisa jadi seperti itu. Pokoknya ini ciri-cirinya kayak dia bicarakan mengenai masa depannya dia. Aku mau kemana nih? Ada yang nawarin aku nih, atau mungkin ada yang menawarkan aku kerjaan gitu. Kemana? Kemudian gimana? Apakah kalian akan membahas tentang perasaan kalian? Kita akan lihat ya. Ace of Cups dan ada kartu Three of Swords. Dia bilang sama kamu bahwa aku sangat mencintaimu, namun aku nggak mau kondisiku sekarang ini makin membuat runyam. Dia merasa dia adalah beban, jadi masih begini-gini saja energinya. Rasa ketika dia bertemu dengan kamu adalah kamu nggak perlu tahu sih perasaan dia, karena ketika dia bertemu sama kamu, hanya kamu yang ada dalam pikiran dan hatinya ya. Jadi kamu akan selalu ada dalam hatinya orang ini. Yang harus kamu lakukan ketika terjadi pertemuan dengannya. Seven of Wands ya. Kamu harus kuat teman-teman. Kamu gak boleh lembek, gak boleh nangis. Apapun sedih, apapun bahagianya, kamu harus kuat. Karena di sini ya personal aja antara kamu sama dia. Harus jaga image. Gak boleh marah, gak boleh banyak tuntutan. Ya kamu harus pasif aja dan dengerin. Karena dia di sini gak pengen dibantah, dia hanya pengen didengar. Kira-kira inisial siapakah yang ngajak kamu ketemuan? R, E, G, B, K, S, O, Z, dan P. Oke, dari sini kita paham ya. Pesan aku sih, jangan rusak momen ketika pertemuan ini terjadi, karena pertemuan ini terjadi mungkin gak akan bisa sering-sering lagi. Itu aja pesan aku. Dijaga hubungan kalian, selalu berpikir positif, support terus selama itu tidak merugikan, dan ya lupakan yang menyakitkan. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku siang ini. See you and I see you. I love you and bye bye.